Oh my god. Dan terlihat sekarang ini hujan turun, bener-bener kasihan banget ya nasibnya Mirsa. Mirsa sekarang ini masih sendirian di tempat ini, bener-bener bingung jalan pulang. Dan hingga akhirnya datang seorang yang membantunya, memayunginya, dan ternyata itu adalah Pak Reza. Bener-bener Mirsa kaget melihat Pak Reza berada di tempat ini. Kemudian Reza pun bilang dia tak sengaja lewat di tempat ini dan melihat Mirsa. Kemudian dia pun meminta Mirsa masuk ke dalam mobil. Dan melihat Mirsa yang kedinginan, akhirnya Reza pun melepaskan jas bajunya dan kemudian memberikannya kepada Mirsa untuk dipakai. Kemudian terlihat ya Mirsa itu rada-rada gimana gitu ya, tapi akhirnya dia pun menerima jas itu dan memakainya. Suasana canggung terlihat ya di antara mereka berdua. Kemudian Reza pun bertanya kenapa bisa Mirsa berada di tempat ini, karena ini kan jam kerja. Kemudian Mirsa pun menceritakan kalau dia tadi kesasar. Dia tadi mau beli sesuatu kebutuhan pantry tetapi malah kesasar dan ditipu oleh orang jadi seperti ini. Kemudian Mirsa pun bercerita kalau dia datang ke Jakarta ingin mencari suami dan anaknya tetapi sampai sekarang belum ketemu. Dan orang itu tadi menjanjikan untuk bertemu dengan anak dan suaminya tetapi ternyata dirinya ditipu. Bener-bener ya rasanya prihatin banget mendengar cerita Mirsa. Reza pun bertanya Mirsa tinggal di mana, kemudian Mirsa pun menunjukkan alamat rumahnya. Dan ternyata alamat rumah itu nggak jauh dari sekolahnya Aurel. Dan hingga pada akhirnya Reza pun mengantar Mirsa pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah terlihat ya Reza pun mengatakan kalau sekolah anaknya di sana nggak jauh dari sini. Kemudian terlihat Mirsa pun turun, tetapi Reza bilang kira-kira ada yang lupa nggak? Tentu saja Mirsa pun bingung apa yang kelupaan ya. Ternyata yang lupa adalah jasnya Reza. Jasnya Reza masih dipakai sama Mirsa. Ya begitulah, so sweet banget yang ngeliatin mereka berdua yang masih canggung-canggung seperti ini. Kemudian akhirnya Reza pun berlalu pergi, kemudian Mirsa pun masuk ke dalam rumah. Kemudian terlihat ya Mpok Siti itu kaget ketika melihat Mirsa datang dengan baju basah kuyup dan wajah manyun. Kenapa? Kemudian akhirnya Mirsa pun menceritakan apa yang tadi terjadi. Tetapi meskipun begitu Mirsa nggak menyerah. Kemudian di waktu yang berbeda terlihat ya sekarang ini Mirsa itu lagi mau menelpon sang ibu, tetapi Mirsa lupa berapa nomor teleponnya karena ibunya itu ganti nomor baru. Kemudian Pak Siti pun menyuruh coba ingat karena pasti sang ibu sangat mengkhawatirkan Mirsa dan menunggu kabar Mirsa. Kemudian Mirsa pun masuk untuk membuatkan kopi untuk Mpok Siti. Dan ternyata Radit datang. Radit mengetahui rumah ini, mengetahui alamat ini dari vendor yang kemarin menyewa penari di tempat ini. Dan terlihat ya Mpok Siti kaget ketika melihat Radit datang. Wah ganteng banget. Bener-bener ya Mpok Siti terpesona banget ketika melihat Radit yang begitu gagah, rapi dan begitu ganteng. Kemudian akhirnya mereka pun berbicara begini begitu. Tetapi sayangnya sekarang ini Mirsa sedang berada di dalam lagi masak air untuk bikin kopi Mpok Siti. Dan sepertinya sekarang ini Radit merencanakan sesuatu yang mungkin ucapan terima kasih untuk Sanggar Tari Mpok Siti ini karena telah menyelamatkan putrinya. Dan tadi itu Mirsa hampir keluar ya tapi nggak jadi karena ada bunyi air mendidih. Akhirnya Mirsa pun masuk lagi ke dapur. Waduh gagal ketemu. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan kira-kira apa yang akan terjadi nanti. Dan ada pertemuan apa nanti antara Sanggar Tari ini dengan apa yang dibilang oleh Radit. Pokoknya kalian stay tune terus aja nonton terus Wanita Istimewa. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye.